Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal pada bidang Kartesius, khususnya pada kelas 8E dan F. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Next. Di sini ada beberapa soal uji kompetensi 2. Ada pilihan ganda dan ada IC. Yang pertama, diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C min 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk, sebelumnya pasti kita terlebih dahulu menggambar titik-titik yang sudah diketahui. Yang A 3,1, yang B 3,5, dan yang C min 2,5. Maka terlihat jelas bahwa gambar ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi, untuk jawaban nomor 1, yaitu C, segitiga siku-siku. Next. Yang kedua, jika diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P 4,6 dan titik Q 7,1. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Maka koordinat titik R adalah sama dengan cara yang nomor 1. Terlebih dahulu kita menggambar titik-titik yang telah diketahui pada bidang Kartesius. Untuk yang P 4,6, sedangkan untuk yang Q 7,1. Maka untuk titik R sama dengan 4,1 sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah D 4,1. Next, untuk pertanyaan nomor 3 sampai 10 perhatikan koordinat Kartesius berikut. Nomor 3, koordinat titik A adalah titik A. Cara menulis koordinat titik yaitu dengan X, Y. X pada titik A bernilai 7, sedangkan Y-nya bernilai 5. Jadi, koordinat titik A yaitu 7,5. Jawaban nomor 3 yaitu C, 7,5. Next, nomor 4. Koordinat titik C adalah sama seperti tadi. Cara menulis titik koordinat yaitu X, Y. X pada titik C yaitu min 4, sedangkan Y pada titik C yaitu 4. Jadi, koordinat titik C adalah yang B, min 4,4. Next, nomor 5. Koordinat titik F adalah sama seperti tadi, X, Y. X pada titik F yaitu 8, sedangkan Y-nya yaitu min 6. Jadi jawabannya yang D, min 8, min 6. Next. Koordinat titik H sama X, Y. X-nya 6, sedangkan Y-nya yaitu min 5. Jadi titik koordinat H adalah yang C, 6, min 5. Next, nomor 7. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah, pertama kita urut dari yang A memiliki jarak berapa satuan dengan X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berjarak 5 satuan. Otomatis bukan yang A. Untuk yang B, 1, 2, 3. Ada kemungkinan jawabannya yaitu A atau C. Sekarang kita coba yang C. Jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ternyata yang C 4 satuan. Sekarang kita coba yang E. 1,
2, 3. Ternyata yang E dan B berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, sehingga jawaban nomor 7 yaitu C. Next, nomor 8. Titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah sama. Caranya, kita cari yang A terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, titik A tidak berjarak 4 satuan. Yang B, 1, 2, 3, 4. Jadi, kemungkinan jawabannya yaitu antara A atau C. Kita periksa yang C. Berapa jarak terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Ternyata 4. Jadi, jawaban nomor 8 adalah yang A, titik B, dan C. Next. Nomor 9. Titik-titik yang ada di kuadran 2 adalah, masih ingat, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan terakhir kuadran 4. Jadi, titik yang berada di kuadran 2 adalah titik D dan titik C. Jawabannya yaitu B, titik C dan D. Next, nomor 10. Titik-titik yang ada di kuadran 4 adalah, ternyata yang berada di kuadran 4 adalah titik H dan G. Jadi jawabannya yaitu D, titik G dan H. Next, untuk pertanyaan nomor 11 sampai 20, perhatikan koordinat kartesius berikut. Nomor 11. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kita lihat, garis apakah yang sejajar dengan sumbu X? Masih ingat apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah garis yang apabila diperpanjang tidak akan bertemu. Ternyata garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis K dan garis L. Sehingga jawaban nomor 11 adalah D, garis K dan L. Next, nomor 12. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah, ini sumbu Y. Manakah yang sejajar dengan garis sumbu Y? Yaitu garis M dan garis N. Sehingga untuk jawaban nomor 12 yaitu A, garis M dan N. Next. Nomor 13. Garis M dan garis N adalah dua garis yang kita lihat, garis M dan N merupakan garis yang sejajar karena apabila mereka garis-garis tersebut diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Jadi jawaban nomor 13 adalah D, sejajar. Next, nomor 14. Garis N dan garis K adalah dua garis yang garis N dengan garis K adalah garis yang tegak lurus karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Jadi, untuk jawaban nomor 14 adalah A, garis tegak lurus. Next, nomor 15. Garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah, tentu saja, yang berada di sebelah kanannya Y adalah garis N. Jadi, untuk jawaban nomor 15 adalah B. Next, nomor 16. Garis yang berada di bawah sumbu X adalah, ini sumbu X, maka yang berada di bawah garis sumbu X yaitu garis L. Jadi untuk jawaban nomor 16 adalah D, garis L. Lanjut, nomor 17. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah, kita hitung jarak sumbu M dengan Y. Kita hitung titiknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berjarak 5 satuan. Sehingga nomor 17 jawabannya itu yang D.
Next, nomor 18. Jarak garis K terhadap sumbu X adalah jarak garis K dengan sumbu X adalah, kita hitung, 1, 2, 3. Ternyata jaraknya itu 3 satuan. Sehingga nomor 18 jawabannya itu B. Next, nomor 16. Garis yang berada di bawah sumbu X adalah tentu saja garis L, karena berada di bawah sumbu X. Jadi, untuk jawaban nomor 16 adalah D. Selanjutnya, nomor 17. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah garis M terhadap sumbu Y. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jarak garis M terhadap sumbu Y adalah D, 5 satuan. Next, nomor 18. Jarak garis K terhadap sumbu X adalah garis K terhadap sumbu X. Kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata jaraknya yaitu 3 satuan. Jadi nomor 18 jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 19. Koordinat titik potong garis M dan L adalah ini garis M dan ini garis L. Maka koordinat titik potongnya adalah min 6, min 5. Jadi, titik potongnya adalah min 5, min 6. Jawaban nomor 19 adalah C, min 5, min 6. 20. Koordinat titik potong garis N dan L adalah ini garis N dan ini garis L. Titik potongnya, ternyata koordinat titik potongnya yaitu 2, min 6. Nomor 20, jawabannya yaitu D, 2, min 6. Next, soal IC. Yang pertama, gambarlah titik A, 1, min 2, B, min 3,6, C, 2,8, dan D, min 1, min 5 pada koordinat kartesius. Yang A, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang B, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Yang C, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Yang pertama, tentu saja kita gambar titik-titik yang sudah diketahui pada bidang kartesius. Di sini, yang A, 1, min 2, yang B, min 3,6, yang C, 2,8, dan yang D, min 1, min 5. Yang A, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Titik yang berada pada kuadran 1 adalah titik C. Titik yang berada pada kuadran 2 adalah titik B, sedangkan kuadran 3 yaitu titik D, dan titik yang berada pada kuadran keempat adalah titik A. Next, yang B, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Di sini titik A, jaraknya 2 satuan. 1, 2. Jarak titik B terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya itu 6 satuan. Untuk yang C, kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ternyata jaraknya adalah 8 satuan. Dan yang terakhir, yang D, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka, jarak titik D terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Yang terakhir, yang C, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Sama, untuk yang A, yaitu 1 satuan, sedangkan untuk yang B, yaitu 3 satuan, 1, 2, 3. Untuk yang C, 1, 2, yaitu 2 satuan, dan yang terakhir, yang D, yaitu 1 satuan. Next, nomor 2, gambarlah titik A, min 4,2, B, min 4,9, C, 2,2, dan D, 3,9 pada koordinat Kartesius. Dapat dilihat gambarnya, titik A, min 4,2, titik B, min 4,9, titik C, 2,2, dan yang terakhir titik D, 3,9. Untuk pertanyaan yang pertama, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Jarak A terhadap sumbu X kita hitung sama seperti yang tadi, yaitu 1, 2. Maka jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Sedangkan yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata jaraknya 9 satuan. Sedangkan yang C, 1, 2, jaraknya 2 satuan, dan yang D, jaraknya sama dengan yang B, yaitu 9 satuan. Next, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Yang A kita hitung, ada 1, 2, 3, 4. Ternyata jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Next, yang B sama 1, 2, 3, 4. Ternyata jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Dan yang C, jaraknya 1, 2. Ternyata jarak titik C ke sumbu Y adalah 2. Dan yang terakhir yang D, 1, 2. Sama dengan yang C, yaitu 2 satuan. Yang C, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Kita hitung ini titik A dan ini titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jarak antara titik A dengan titik B adalah 7 satuan. Dan yang terakhir, tentukan jarak antara C dengan titik D. Titik C ada di sini, titik D ada di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sama, jaraknya itu 7 satuan. Next, nomor 3, gambarlah 4 titik pada koordinat yang berjarak sama terhadap titik A 3,6. Gambarnya seperti ini. Ini titik A 3,6. Buat 4 titik yang berjarak sama dengan titik A 3,6. Kita membuat titik yang mengelilingi titik A, yaitu ke atas dengan jarak 1, 2, 3, 4 satuan, yaitu titik P, dan ke kanan kita beri nama titik Q, 1, 2, 3, 4 sama 4, dan ke bawah sama 4 kita beri nama titik R, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir S, jadi titik S berada di sini. Nomor 4, ada berapa titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y? Tunjukkan titik-titik tersebut.
ada 4 titik, yaitu titik A 7,5, B min 7,5, C min 7,7, dan yang terakhir D 7,5. Kemudian kita gambar bidang kartesius. A 7,5, B min 7,5, dan C min 7,5, dan yang terakhir D 7,5. Next, nomor 5, gambarlah garis L melalui titik P min 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Pertama, kita tentukan titik P, yaitu min 3,5. Kemudian, tentukan garis L yang sekiranya garis L sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan Y. Ternyata garisnya seperti ini. Sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi ini yang disebut garis L. Next, nomor 6. Gambarlah garis D yang melalui titik D min 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita gambar terlebih dahulu titik D yang berada pada kuadran 2, min 2,5. Kemudian kita tarik garis sehingga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka seperti ini garisnya. Next, nomor 7. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A 4,2 dan B min 2,6 dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut. Koordinat titik P 8,2, Q 5,6, R min 3, min 2, S 0,6. Titik R dengan titik S memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A dan B. Begitu pula dengan titik Q dan titik P memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A dan B. Next, 8. Gambarlah 3 garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik Q 2,7. Gambarlah 3 titik yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dapat dilihat seperti apa? Ini berpotongan dengan sumbu Y, begitu pula dengan ini, juga berpotongan dengan sumbu Y. Demikian pula dengan ini, berpotongan dengan sumbu X, begitu pula dengan yang ini. Ini juga sama berpotongan dengan sumbu X, lalu yang ini berpotongan dengan sumbu Y, terakhir ini juga berpotongan dengan sumbu Y. Nomor 9. Jika garis K sejajar dengan garis M dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu Y, apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan sumbu X? Jelaskan penyelesaianmu. Di sini pembahasan. Garis K dan M bisa berjarak sama dan bisa berjarak tidak sama terhadap sumbu X. Garis K dan M berjarak sama terhadap sumbu X jika kedua garis berimpit. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini Y, ini X. Sedangkan garis K dan M berimpit. Ini K, ini L.
Yang kedua, salah satu dari garis K atau garis M berada di atas sumbu X, dan yang lainnya berada di bawah sumbu X, dan masing-masing berjarak tidak sama terhadap sumbu X. Misal, garis K berada di 3, dan untuk garis L-nya berada di 3. Ini K, ini L, atau bisa dibalik, ini L, ini K. Kemudian, garis K dan M tidak berjarak sama terhadap sumbu X jika salah satu dari garis K atau garis M berada di atas sumbu X, dan yang lainnya berada di bawah sumbu X, dan masing-masing berjarak tidak sama terhadap sumbu X. Sama seperti penjelasan tadi, maka jika garis K dan L ini salah satunya berada di atas dan yang lainnya berada di bawah, maka kemungkinan berjarak sama terhadap sumbu X dan tidak berjarak sama terhadap sumbu X. Yang B, kedua garis berada di atas atau di bawah garis sumbu X, dan masing-masing garis berjarak tidak sama terhadap sumbu X. Kedua, misal di sini ada K, di sini juga ada L, misal di 4 titiknya. Atau di sini K, di sini L. Saja. Next. Terakhir, gambarlah dua garis yang saling tegak lurus, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, hubungkan beberapa titik yang melalui kedua garis tersebut dan membentuk bangun datar. Ada berapa banyak bangun datar yang kalian temukan? Pertama, kalian gambar dulu dua garis yang saling tegak lurus, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Bebas kalian mau gambar seperti apa, yang penting garis tersebut tegak lurus tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Kemudian hubungkan titik yang melalui kedua garis tersebut dan membentuk bangun datar, sehingga mereka jika dihubungkan titik-titiknya membentuk bangun datar segi 4 sembarang. Di sini Ibu menemukan bangun datar itu berupa segi 4 sembarang. Mungkin kalian ada yang menemukan bangun datar yang lain, bisa dicoba. Terima kasih untuk pembahasan soal-soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.